Nadine, gadis berusia 20 tahun yang baru saja menginjak bangku kuliah, seringkali terlihat seperti gadis biasa di mata orang-orang. Namun di balik senyum manis dan sorot matanya yang teduh, tersimpan sebuah rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Sejak masa SMA, hatinya diam-diam terpikat pada sosok yang seharusnya tak boleh ia kagumi, ayah tirinya sendiri Atmaja. Rasa itu lahir begitu saja, tumbuh pelan-pelan seperti benih yang disiram air tanpa henti. Atmaja bukan hanya suami ibunya. Ia adalah figur yang begitu gagah, berwibawa, dan karismatik. Sosok lelaki yang jarang ia temui di lingkungan sebayanya. Setiap kali lelaki itu bicara, nadanya tegas, namun hangat, membuat Nadine merasa aman sekaligus bergetar di saat bersamaan. Seiring bertambahnya usia, kekaguman itu tak lagi bisa ditutupi dengan alasan hanya menghormati. Nadine mulai menyadari, setiap kali melihat Atmaja pulang kerja, dengan kemeja rapi dan aroma parfum maskulin yang khas, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya rasa kagum biasa seorang anak kepada ayah tirinya, tetapi tubuh dan perasaannya seringkali mengkhianati logika. Dari senyum tipis Atmaja, caranya menatap penuh ketenangan, bahkan sekadar saat ia melepas dasi, sambil menyapa dengan kalimat sederhana, "Sudah makan apa belum, Nak?" Mampu membuat Nadine kehilangan kata-kata. Ia tahu itu salah, tetapi semakin ia mencoba menolak, semakin dalam pula rasa itu mengakar. Atmaja di sisi lain bukanlah lelaki yang buta hati. Ia menyadari perubahan Nadine sejak remaja hingga kini beranjak dewasa. Gadis yang dulu hanya tahu berseragam abu-abu putih, kini menjelma menjadi wanita muda dengan kecantikan yang tak terbantahkan. Tubuhnya sekarang lebih terawat, caranya berdandan sederhana namun elegan, hingga senyum manisnya yang selalu mampu mencairkan suasana. Ada kalanya Atmaja terperangkap dalam pikirannya sendiri, bertanya mengapa ia sering merasa gugup ketika tanpa sengaja mata mereka bertemu lebih lama dari seharusnya. Ia selalu berusaha menepis godaan itu, mengingat Nadine adalah anak dari perempuan yang ia cintai sari. Tetapi sebagai lelaki normal, menahan diri bukanlah hal yang mudah. Godaan itu semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nadine kerap kali muncul di ruang tamu dengan pakaian santai, celana pendek yang menampakkan kulit mulus kakinya, atau kaos tipis longgar yang seolah tak peduli menyembunyikan lekuk tubuhnya. Kadang ia pura-pura sibuk menonton televisi, kadang ia sengaja berjalan melewati Atmaja sambil menyibakkan rambutnya. Semua itu dilakukan dengan wajah polos. Namun, sorot matanya seakan berkata lain. Di sisi lain, Atmaja hanya bisa meneguk ludah, berpura-pura sibuk dengan ponsel, atau membaca koran agar tidak ketahuan bahwa matanya sempat terpaku lebih lama dari yang seharusnya. Sementara itu Sari, ibu Nadine, sekaligus istri Atmaja, hampir malam lembur di kantor. Rumah yang seharusnya dipenuhi kehangatan keluarga, seringkali hanya menyisakan keheningan, meninggalkan Nadine dan Atmaja berdua. Momen-momen itu selalu terasa canggung, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Namun, di sisi lain, justru menarik mereka semakin dekat. Nadine seringkali duduk di sofa dengan kaki terlipat, menyalakan film, dan sesekali melirik ke arah Atmaja. Lelaki itu meski berusaha tenang, merasakan dadanya berdegup kencang. Ada bagian dari dirinya yang ingin segera pergi ke kamar, menghindari tatapan itu. Tetapi ada pula bagian lain yang ingin tetap duduk di situ, menikmati rasa berbahaya yang seolah membakar dari dalam. Dalam hening malam yang ditemani suara televisi, keduanya sama-sama tahu ada sesuatu yang sedang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada, namun justru terasa semakin sulit diabaikan. Hari itu mereka bertiga berangkat menuju pantai, dengan semangat liburan. Nadine duduk di kursi belakang mobil, sesekali menatap keluar jendela, menikmati pemandangan pepohonan yang berderet di sepanjang jalan. Sari duduk di samping suaminya, sambil bercerita tentang rencana belanja di pasar tradisional dekat penginapan. Nanti, dari kaca spion Nadine,
beberapa kali mendapati tatapan Atmaja yang tak sengaja bertemu dengan matanya. Tatapan itu cepat berpaling, namun cukup membuat pipinya memanas. Dalam hati Nadine berbisik lirih, seakan menggoda dirinya sendiri. 3 hari di pantai bersama. Apa yang akan terjadi ya? Sesampainya di penginapan, suasana terasa begitu hangat. Lokasi mereka tepat di pinggir pantai. Dari balkon kamar, sudah terdengar deburan ombak yang memukul karang. Sari dengan antusias menata barang-barang, sementara Nadine segera berganti pakaian santai. Celana pendek denim dan kaos tanpa lengan. Ia tahu penampilan sederhana pun mampu menarik perhatian Atmaja. Lelaki itu, saat itu sedang duduk melepas sepatu. Namun pandangannya tak luput menangkap bayangan Nadine yang lewat begitu saja. Sekilas, matanya seakan menahan sesuatu. Sebuah keinginan yang segera ia sembunyikan dengan pura-pura menguap. Hari pertama mereka lewati, seperti keluarga bahagia pada umumnya. Mereka berjalan menyusuri bibir pantai, berfoto bersama tertawa ketika ombak tiba-tiba membasahi kaki mereka. Atmaja berusaha menempatkan diri sebagai ayah yang baik. Namun, ada momen-momen kecil di mana ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Saat Nadine memegang lengannya untuk menyeberang jalan, atau ketika gadis itu menyodorkan kelapa muda sambil tersenyum genit, ada sensasi asing yang sulit ia abaikan. Sari yang tak menyadari apa-apa, hanya ikut tersenyum menikmati kehangatan momen keluarga itu. Namun, semuanya berubah di hari kedua. Pagi itu Sari memutuskan pergi ke pasar seorang diri untuk membeli stok makanan dan pernak-pernik kecil. Ia meminta Nadine menemaninya, tapi Nadine menolak halus dengan alasan ingin berenang. "Aku ke pasar sebentar saja, Mas. Kamu temani Nadine." "Ya jangan dibiarkan sendirian," pesan Sari sambil tersenyum. Atmaja pun akhirnya mengangguk, meski hatinya sedikit berdebar tanpa alasan jelas. Saat mobil Sari menjauh, suasana penginapan terasa berbeda, lebih hening dan lebih berbahaya. Nadine muncul tak lama setelah itu, dengan pakaian renang yang membuat Atmaja tak mampu menahan napas sejenak. Baju renang itu terbuka, menampilkan keindahan tubuh muda yang segar, basah terkena sinar matahari pagi. Ia berjalan santai menuju bibir pantai, sesekali menoleh ke arah Atmaja yang duduk di kafe kecil dengan secangkir kopi di tangannya. Dari kejauhan Nadine melambaikan tangan, lalu menceburkan diri ke laut. Gerakan renangnya tampak lincah, seperti sengaja menampilkan dirinya. Sesekali ia muncul ke permukaan, rambut basahnya menempel di wajah, dan sorot matanya yang nakal kembali mencari-cari tatapan lelaki yang ia kagumi itu. Atmaja meneguk kopinya, namun rasanya pahit bercampur getir. Ia tahu ada yang salah, tapi matanya tak mampu berpaling dari pemandangan yang ada di hadapannya. Air laut masih menetes dari rambut panjang Nadine. Ketika ia melangkah mendekati kursi tempat Atmaja duduk, baju renang yang ia kenakan kini melekat erat pada tubuhnya, menonjolkan setiap lekuk yang tak lagi bisa disembunyikan. Sinar matahari membuat kulitnya berkilau, seakan menyimpan daya tarik yang tak mungkin diabaikan. Dengan senyum kecil Nadine menarik kursi tepat di samping Atmaja. Jarak mereka hanya sejengkal. Aroma air laut bercampur dengan wangi sabun yang samar-samar masih melekat pada tubuhnya, membuat suasana seketika berbeda. Atmaja meneguk kopi dengan gugup, berharap rasa pahit itu bisa menenangkan gelombang aneh yang muncul di dadanya. "Panas banget ya, Pak?" Suara Nadine lirih hampir seperti bisikan. Ia menyandarkan punggung pada kursi, lalu mengibaskan rambut basahnya hingga beberapa tetesan air mengenai lengan Atmaja. Lelaki itu tersentak kecil dan berusaha pura-pura tak terganggu. Namun wajahnya jelas berubah. "Kamu harus hati-hati, bisa masuk angin nanti kalau kelamaan di air," ucapnya singkat, berusaha terdengar tenang. Tetapi Nadine hanya tersenyum tipis. "Ah, bapak ini, masa iya cuma karena dingin di laut, aku bisa sakit? Lagi pula, kan ada bapak yang jaga aku," balasnya, menatap lekat ke arahnya. Kalimat sederhana itu terdengar biasa di telinga orang lain. Tetapi di momen itu, bagi Atmaja, rasanya seperti bisikan yang menusuk hatinya.
Keheningan pun mendadak menyelimuti mereka. Ombak bergulung di kejauhan. Burung camar melintas di langit biru. Namun, yang terdengar hanyalah detak jantung yang tak beraturan. Atmaja berusaha menunduk dan menatap pasir yang terhempas angin. Tapi, bayangan Nadine di sudut matanya terlalu kuat untuk diabaikan. Gadis itu kemudian mencondongkan tubuhnya, membuat jarak di antara mereka semakin tipis. "Kenapa Bapak diam saja?" tanyanya pelan. Namun nadanya jelas menggoda. Atmaja akhirnya menoleh, dan di sanalah ia terjebak. Tatapan mata Nadine begitu dalam, penuh tantangan sekaligus undangan. Tanpa sadar, tangan Atmaja yang semula menggenggam cangkir kopi, mulai meraih tangan Nadine yang tergeletak di sandaran kursi. Sentuhan itu terjadi begitu cepat, nyaris refleks. Nadine tidak menarik tangannya, justru mengeratkan genggaman itu. Ada aliran listrik yang mengalir, membuat tubuh keduanya. "Kamu tahu nggak?" Suara Atmaja bergetar. "Kamu seharusnya tidak menggoda seperti ini." Nadine hanya tersenyum samar, matanya tetap menatap lurus. "Kalau memang salah, kenapa Bapak tidak melepas tangan aku?" Pertanyaan itu menusuk dan mematahkan sisa-sisa pertahanan yang ia bangun selama ini. Waktu terasa semakin melambat, seolah dunia di sekitar mereka berhenti, menyisakan dua jiwa yang saling terikat dalam keheningan berbahaya. Nadine semakin mendekat, hingga aroma tubuhnya begitu jelas terasa. Napas mereka nyaris bersentuhan. Dan untuk sesaat Atmaja lupa bahwa ia seorang ayah tiri. Lupa bahwa Sari adalah istrinya. Ia hanya melihat seorang wanita muda di hadapannya yang penuh daya tarik, yang memanggil sisi lemahnya. Jant berpacu dan hanya sehelai benang tipis yang memisahkan mereka dari jurang yang tak boleh dilewati. Atmaja tahu ia berada di ambang batas, namun keinginan itu sudah begitu kuat, mengikat dirinya tanpa daya. Genggaman tangan itu akhirnya menjadi kunci yang membuka pintu rahasia yang selama ini terkunci rapat. Atmaja menatap wajah Nadine yang begitu dekat. Mata beningnya berkilau bagai memanggil. Ada pergulatan di dalam dirinya, antara logika yang berteriak keras untuk melepaskan, dengan hati yang justru semakin erat menggenggam. "Kita harusnya nggak boleh begini." Tapi suara itu seakan hanyut ditelan deru ombak. Nadine hanya menundukkan kepala, lalu menempelkan keningnya ke dada Atmaja. Detak jantung lelaki itu terdengar jelas, cepat, kacau, seakan ikut menyuarakan keinginan yang tak lagi bisa ditahan. Langkah mereka pun terayun, tanpa rencana, meninggalkan kursi pantai dan deburan ombak di kejauhan. Jalan setapak menuju penginapan terasa panjang, meski hanya beberapa menit. Mereka berjalan dalam diam, namun tangan masih bertaut. Tidak ada yang berusaha melepaskan. Setiap langkah seperti mendekatkan mereka pada sesuatu yang seharusnya terlarang. Hati Atmaja semakin bergejolak, dan tubuhnya penuh keraguan. Namun, tatapan Nadine yang menunduk malu-malu justru semakin menguatkan keinginannya. Ada semacam bisikan dalam diri, "Sekali ini saja dan cukup sekali." Begitu pintu kamar tertutup, rapat udara seakan berubah. Suasana yang sunyi dan hanya terdengar napas mereka berdua yang semakin berat. Nadine berdiri di hadapannya. Wajahnya memerah, matanya penuh keberanian yang bercampur keraguan. "Aku nggak mau pura-pura lagi, Pak," katanya lirih. Kalimat itu membuat pertahanan Atmaja runtuh. Ia tahu ini adalah titik di mana garis batas sudah semakin kabur. Perlahan, ia meraih bahu Nadine, mendekatkannya, dan di sanalah semua perasaan yang selama ini mereka pendam, akhirnya menemukan jalan keluar. Sentuhan pertama itu bukan sekadar fisik, melainkan pengakuan bahwa mereka berdua sama-sama kalah oleh keinginan. Waktu seakan hilang makna. Mereka larut dalam keheningan yang tak butuh kata-kata. Setiap gerakan terasa seperti pengkhianatan, tetapi juga pembebasan. Di balik pintu yang terkunci, mereka menciptakan dunia mereka sendiri. Sebuah ruang di mana aturan moral tak lagi punya kuasa. Nadine dengan keberanian mudanya, tempok begitu, yakin. Sementara Atmaja, dengan segala keraguannya,
justru menemukan ketenangan aneh dalam pelukan itu. Rasa bersalah pun menyelinap, tetapi terlambat untuk mundur. Ketika akhirnya keheningan kembali menyelimuti, mereka hanya terbaring diam, saling menatap tanpa kata. Nafas masih tersisa berat dan dada naik turun tak beraturan. Namun, mata mereka penuh arti. Nadine tersenyum samar, lalu menyentuhkan ujung jarinya ke tangan Atmaja. "Aku tidak sama sekali menyesal," bisiknya pelan. Atmaja memejamkan mata sejenak, hatinya bergejolak antara rasa bahagia dan rasa takut. Ia tahu apa yang telah mereka lakukan tidak pernah bisa dihapus, meski mereka berpura-pura melanjutkan hidup seperti biasa. Di balik kebahagiaan sesaat itu, tersimpan rahasia yang suatu saat mungkin akan menjadi api, siap membakar keluarga yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, keduanya masih terdiam lama di kamar. Udara pengap bercampur dengan rasa bersalah yang menggantung di dada. Atmaja duduk di tepi ranjang, sambil menatap kosong ke arah jendela. Sementara Nadine bersandar di bantal, dengan selimut menutupi tubuhnya. Tidak ada satupun kata-kata, hanya keheningan yang sesekali dipecah oleh suara burung camar dari kejauhan. Tiba-tiba suara pintu depan terbuka. Sari pulang dari pasar dengan langkah riang, terdengar jelas dari arah ruang tamu. Panik langsung menyergap keduanya. Dengan tergesa mereka merapikan diri, mencoba menutupi jejak apa yang baru saja terjadi. Nadine bergegas mengambil handuk, berpura-pura baru selesai mandi, sementara Atmaja menarik napas panjang, mencoba menenangkan wajahnya agar tampak biasa saja. Saat Sari masuk membawa kantong belanja, keduanya menyambut dengan senyum yang dipaksakan. "Lama juga di pasarnya, Bu," ucap Atmaja, berusaha terdengar ringan. Sari hanya mengangguk sambil tertawa kecil, tak menyadari badai besar yang tersembunyi. Di balik senyum keluarga itu, malam itu makan malam terasa hambar. Sari bercerita panjang lebar tentang suasana pasar, tentang penjual ikan yang ramah, tentang harga buah yang naik. Nadine hanya mengangguk sesekali. Matanya tak berani menatap langsung pada ibunya. Atmaja pun hanya sibuk memotong lauk di piring, berusaha menyembunyikan gelisah yang terus menggerogoti pikirannya. Seolah mereka berdua sedang memerankan drama keluarga harmonis. Padahal di balik meja makan itu, tersimpan rahasia kelam yang menekan dada mereka ketika malam semakin larut. Nadine kembali ke kamarnya. Lampu sudah dipadamkan, tapi matanya tak bisa terpejam. Bayangan siang tadi masih menari di kepalanya, membuat jantungnya berdegup campur aduk antara bahagia dan takut. Di kamar lain Atmaja pun mengalami hal yang sama. Dalam hatinya, ia merasakan kekosongan yang aneh. Sebuah kebahagiaan yang bercampur dengan rasa bersalah mendalam. Mereka sama-sama tahu apa yang mereka lakukan bisa menjadi bom waktu yang siap menghancurkan segalanya jika suatu hari terungkap. Dan disitulah pelajaran hidup yang paling pahit itu muncul, bahwa satu langkah salah, satu momen lengah, dapat menyeret manusia ke jurang yang sulit dinaiki kembali. Keinginan sesaat mungkin terasa manis, tetapi konsekuensinya bisa menghancurkan kepercayaan, meretakkan keluarga, bahkan meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Nadine dan Atmaja mungkin berhasil menyembunyikan rahasia itu untuk sementara, tapi hati mereka tak akan pernah benar-benar damai. Dari peristiwa itu tersimpan pesan yang jelas, sekuat apapun godaan datang menjaga batas, dan menghargai keluarga jauh lebih berharga daripada menuruti keinginan yang hanya sesaat.